Beberapa waktu belakangan ini, kondisi ekonomi dunia khususnya di Indonesia saat ini makin terlihat nggak stabil, mulai dari inflasi, crashnya market saham, dan juga kripto, hingga kenaikan harga BBM yang secara nggak langsung akan mempengaruhi kenaikan harga bahan-bahan pokok juga ke depannya. Nah, yang cukup menyedihkannya lagi, di tengah rumitnya sentimen negatif ekonomi saat ini yang menyebabkan naiknya kebutuhan sehari-hari, ternyata nggak disertai dengan naiknya UMR ataupun upah minimum rata-rata masyarakat Indonesia saat ini. Maka dari itu, melihat situasi seperti sekarang ini, di sini kita wajib mengupgrade penghasilan kita agar bisa tetap survive di tengah carut-marut ekonomi saat ini. Salah satunya, dengan memanfaatkan teknologi internet hingga penghasilan kita bisa menyamai atau bahkan melebihi UMR rata-rata Indonesia saat ini. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana caranya, simak terus video ini ya. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, beberapa hari terakhir ini banyak banget dari kalian yang nanya ke gue, Bang, ada nggak sih tutorial yang cara dapetin uang dari internet dengan cara yang cukup simple, yang nggak mesti ngeluarin modal, tapi bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar dari internet? Nah, kalau misalkan ditanya kayak gini, jawabannya tentu aja ada. Tapi balik lagi ya, setiap cara atau metode apapun yang kita kerjakan tentunya harus selalu disertai dengan usaha dan ketekunan yang konsisten agar bisa menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, balik lagi, berhubung banyak banget dari kalian yang request untuk dibuatin tutorial cara dapetin uang dari internet yang cukup simple tanpa harus mengeluarkan modal dan bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar, maka sesuai dengan permintaan kalian, di video kali ini gue udah siapin satu tutorial yang bisa kalian manfaatin untuk bisa dapetin penghasilan yang cukup besar dari internet hanya dengan sebar link dan update status media sosial kalian aja. Dan yang asiknya lagi, potensi cuan yang bisa kalian dapetin di sini bisa menyamai atau bahkan melebihi rata-rata penghasilan UMR Indonesia apabila dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Nah, langsung aja ya, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu gimana cara mulainya dan juga gimana cara kerjanya, simak terus video ini ya. Nah, pertama-tama di sini kalian bisa langsung buka dulu aja browser kalian, bisa dari HP, komputer, ataupun laptop ya. Jadi bebas, bisa pakai perangkat apa aja. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah buka browser kalian, nah kemudian abis itu di sini kalian langsung ketik aja website yang bernama accesstrade.co.id kayak gini ya teman-teman. Atau kalau misalkan kalian kesulitan untuk masuk ke websitenya, kalian bisa langsung aja klik link webnya yang ada di bawah ini ya, yang udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Kemudian abis itu di sini kita langsung klik enter aja. Nah, maka nanti secara otomatis di sini kalian akan langsung dibawa ke website yang bernama accesstrade.co.id. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, apa sih Bang Access Trade ini? Jadi Access Trade ini adalah salah satu website berbasis afiliasi yang memiliki jaringan afiliasi CPA terbesar di Jepang dan juga Asia Tenggara. Yang dimana Access Trade ini sendiri, kalau misalkan kalian scroll ke bawah ya dan kalian lihat di sini, mereka tuh udah bekerja sama dan dipercaya sama beberapa brand-brand besar yang ada di Indonesia seperti Kredivo, JDID, The Harvest, Blibli, Tokopedia, Bukalapak, kemudian ada DBS, Airbnb, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian abis itu untuk cara kerjanya dan juga cara dapetin uang dari Access Trade ini tuh kayak gimana Bang? Nah, jadi caranya tuh cukup simpel ya teman-teman. Di sini kalian bisa mendapatkan pendapatan mulai dari puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu per harinya hanya dengan nge-share link afiliasi dari setiap brand yang udah bekerja sama dengan Access Trade ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, ini kan ada penjelasan singkatnya nih. Jadi nantinya di sini kalian bisa dapat bayaran dari setiap merchant yang udah kalian share link afiliasinya, dan nantinya kalian akan langsung dapat bayaran dari setiap merchant ataupun brand yang sebelumnya kalian share linknya. Nah, gitu ya teman-teman, jadi kurang lebih simpelnya kayak gitu. Nah, kemudian habis itu yang asiknya lagi, di Access Trade ini tuh nggak sama kayak misalkan TikTok affiliate ataupun Shopee affiliate, yang dimana ketika kita mau join affiliate dari mereka, kita tuh diharuskan memiliki beberapa syarat terlebih dahulu, seperti kalau misalkan di TikTok kan harus punya minimal 1000 follower dulu. Kemudian kalau di Shopee, minimal media sosial kita tuh harus memiliki sekian follower juga, baru kita bisa join di Shopee. Nah, kalau di Access Trade ini, kita udah bisa langsung join dan langsung bergabung menjadi afiliasi dari Access Trade mereka dan mendapatkan akses ke semua afiliasi dari setiap brand yang ada di sini yang tentunya udah bekerja sama dengan mereka tanpa harus memiliki syarat follower apapun dan nggak perlu bayar sedikit pun gitu. Jadi asik banget kan teman-teman? Di sini kalian udah punya akses ke berbagai macam ratusan produk di Access Trade ini dan bisa mulai mempromosikannya, baik itu produk fisik, produk jasa ataupun produk digital di sini. Dan di sini kalian bisa dapetin semua aksesnya secara gratis tanpa harus memerlukan modal sama sekali. Nah, kemudian di sini untuk cara daftarnya dan juga cara kerjanya gimana, Bang? Nah,
Nah, caranya di sini kalian tinggal langsung scroll aja ke bawah. Kemudian habis itu nanti di sini kalian akan menemukan tombol kayak gini. Kalian mau daftar sebagai merchant atau sebagai publisher. Nah, karena tujuan kita di sini adalah untuk menghasilkan uang, jadi di sini kita akan mulai mendaftar sebagai publisher ya, teman-teman, dengan cara klik tombol publisher yang ada di sini nih, yang sebagai publisher. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik tombol sign up now. Nah, kemudian habis itu nanti akan ada tampilan kayak gini yang dimana kita diharuskan untuk mengisi beberapa data diri di dalam formulir yang udah mereka sertakan di sini ya. Kayak misalkan negara asal kita di sini, ini udah benar ya, Indonesia. Kemudian habis itu nanti di sini ada kolom selanjutnya yang harus kita isi, yaitu apakah kamu memiliki website atau blog. Nah, kalau misalkan kalian punya website atau blog, kalian di sini bisa klik ya aja. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya website ataupun nggak punya blog, di sini kalian klik tidak aja. Nah, kemudian habis itu, buat kalian yang nggak punya website ataupun nggak punya blog, di sini kalian diharuskan untuk mencantumkan link dari Facebook profile kalian. Gitu ya, teman-teman. Kayak misalkan ini gue contohin ya, gue masukin link dari Facebook gue. Yang ini nih, gue masuk ke Facebook gue, kemudian gue masuk ke profil gue. Nah, ini ya, link Facebook profil gue. Kemudian habis itu kita lihat ya, tadi tuh yang dia minta copy itu sampai mana. Nah, ini kan kita lihat http://facebook.com, berarti yang kita copy-nya yang mulai dari sini aja. http://facebook.com, nah dari yang sini. Dari yang sini aja kita copy. Sip. Nah, ini kita copy. Kemudian habis itu kita balik lagi ke si access rate-nya yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini kita tinggal pastiin aja URL dari Facebook profil kita. Ini kita paste. Kemudian habis itu di sini kita diharuskan untuk mengisi nama depan kita ya, teman-teman. Misalkan ini gua isi nama depan gua Junaidi. Kemudian nama belakangnya misalkan Sinaga. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di bawahnya ini kita tinggal masukin aja alamat email yang mau kita daftarkan untuk mendaftar di si access rate ini. Misalkan ini gua daftarin alamat email gua yang ini. Nah, yang ini kemudian habis itu kalau udah, langkah selanjutnya kita tinggal scroll ke bawah, lalu nanti di sini ada kolom password. Seperti biasa, di sini kita tinggal buat aja password yang nantinya bisa kita pergunakan untuk login ke si access rate ini. Untuk passwordnya sendiri, kalau bisa di sini harus berisi kombinasi huruf besar, ada huruf kecilnya, dan juga ada angkanya ya teman-teman, dan juga minimal harus terdiri dari 8 karakter. Nah, kemudian habis itu kalau udah, ini kalian tinggal checklist centang. Nah, ini kebetulan udah ke checklist, dan kemudian habis itu kalau semuanya udah kalian isi, di sini kalian langsung klik daftar aja. Nah, habis itu udah beres ya teman-teman, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Selamat bergabung dengan kami, Access Trade, afiliasi platform terbesar di Jepang dan Asia Tenggara. Habis itu di sini kita langsung klik mari mulai aja. Dan kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, menjelajah bersama kami, Access Trade, mari belajar bagaimana memulai selangkah. Oke, kita coba. Nah, kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Ini tandanya kalian udah berhasil membuat akun di Access Trade. Nah, tapi sebelum lanjut ke tahapan selanjutnya, di sini kalian perlu memverifikasi akun Access Trade kalian dulu dengan cara mengklik link verifikasinya yang udah dikirimkan ke alamat email kalian. Nah, kayak misalkan ini ya, gua masuk dulu ke alamat email gua. Kemudian habis itu di sini kalian cari email dari Access Trade. Nah, yang ini ya, Access Trade Indonesia. Ini kalian buka. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada link verifikasi dari Access Trade-nya. Ini kita tinggal klik aja link verifikasinya. Nah, dan kemudian habis itu udah beres ya teman-teman. Di sini akun kita udah selesai diaktifasi. Kemudian habis itu ini kita langsung klik aja daftar sekarang di sini. Dan habis itu di sini si access rate-nya udah bisa langsung kita pergunakan dan udah bisa langsung kita akses. Nah, kemudian habis itu sebelum lanjut perlu kalian perhatikan buat kalian akun baru, di sini tuh kalian perlu atau wajib menceklis beberapa poin yang ada di sini agar kalian nantinya bisa lebih leluasa menggunakan semua fitur yang ada di access rate ini. Kayak misalkan ini ya registrasi akun, ini udah beres tadi, udah kita checklist. Kemudian untuk mendaftar campaign udah beres tadi, udah kita aktifasi emailnya, udah kita checklist. Nah, berarti yang belum di sini adalah yang ini ya, jawab 4 pertanyaan singkat dan dapatkan link afiliasi. Nah, kita akan coba checklist yang ini dulu, jawablah 4 pertanyaan singkat. Caranya di sini kita tinggal klik aja try yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti akan ada tampilan kayak gini yang dimana di sini kita diharuskan mengisi kayak misalkan nama belakang, nama depan dan juga nomor telepon. Ini gua contohin, gua isi nomor telepon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal next. Lalu kemudian habis itu nanti di sini ada pertanyaan apa tipe website Anda? Karena tadi gua ngisi link yang gua cantumin di sini adalah link Facebook. Jadi di sini gua akan pilih yang social network. Kemudian habis itu di sini kita klik next. Lalu kemudian habis itu nanti di sini akan ada pertanyaan kayak gini, bagaimana cara Anda mendapatkan traffic? Ini kita klik. Lalu di sini kita tinggal klik aja kayak gini ya. Facebook page karena tadi kita cantuminnya Facebook. Kemudian habis itu di sini kita klik next. Kemudian habis itu nanti di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara Anda mendapatkan leads?
Kemudian habis itu di sini kita tinggal pilih aja yang network afiliasi. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di sini kita klik selesai. Nah, kemudian habis itu, seperti yang kalian lihat ya, di sini kan udah 3 nih ke checklist setiap poin-poinnya, berarti tinggal 1 poin lagi yang belum ke checklist, yaitu dapatkan link afiliasi. Nah, untuk bisa dapetin link afiliasinya dan mulai menghasilkan cuan dari Access Trade ini, caranya cukup simple. Di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom campaign yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada muncul tulisan campaign afiliasi yang ada di sini. Lalu kemudian habis itu nanti di sini ada tulisan campaign tersedia yang ada di sini. Ini kalian tinggal klik aja campaign tersedia. Maka nanti di sini akan ada banyak muncul campaign-campaign dari banyak brand yang udah bekerja sama dengan Access Trade ini. Kayak misalkan ini ada Kita Beli, ada Levi's, ada Atome, ada HSB, Maxco, ada Uniqlo, dan kalau misalkan ini kita scroll ke bawah, ini tuh masih banyak banget ya teman-teman. Ada tiket.com juga, kemudian ada Indosat, Oppo, dan lain-lain. Ini tuh banyak banget pokoknya di sini. Pokoknya di sini kalian nggak usah khawatir masalah stok barang, baik itu produk digital, jasa, ataupun produk fisik, karena semuanya di sini tersedia sangat banyak banget dan hampir unlimited menurut gua. Nah, kemudian untuk cara kerjanya sendiri gimana bang? Nah, untuk cara kerjanya sendiri di sini untuk bisa menghasilkan cuan dari Access Trade ini, di sini kalian tinggal pilih aja salah satu campaign yang ada di sini atau campaign mana aja yang mau kalian pergunakan untuk menghasilkan cuan. Kayak misalkan di sini kan ada banyak nih, ada Indosat, ada Oppo, ada KFC, nah ada Shopee juga. Nah, contohnya di sini gue akan pilih campaign dari Shopee. Nah, kalau misalkan kalian pengen pilih campaign dari Shopee dan pengen menghasilkan cuan dari campaign Shopee ini, caranya cukup simpel. Di sini kalian tinggal checklist aja di sini. Kemudian abis itu ini kalian tinggal klik yang Shopee ID campaign yang ada di sini. Nah, kemudian abis itu nanti di sini akan ada tampilan kayak gini yang dimana di sini nanti akan berisi detail link campaign kalian atau link afiliasi kalian yang nantinya bisa kalian pergunakan dan kalian share untuk menghasilkan pendapatan dari campaign Shopee yang ada di sini. Nah, kemudian abis itu untuk lebih detailnya lagi tentang campaign Shopee ini, kalian tinggal scroll aja ke bawah. Nanti di sini kalian akan bisa ngelihat ya, campaign yang ada di sini tuh startnya tuh dari kapan dan berakhirnya tuh sampai kapan. Nah, kalau misalkan kalian lihat dari tanggal mulainya sendiri, ini tuh udah mulai dari bulan November tahun 2020 dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2022. Jadi kurang lebih untuk campaign yang ini masih bisa kalian pergunakan sampai akhir tahun. Nah, kemudian habis itu untuk sharing profitnya ataupun nilai pendapatan yang bisa kita dapat dari campaign ini tuh kurang lebih berapa bang? Dan gimana caranya supaya kita bisa dapetin cuan dari si campaign ini? Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini kan ada deskripsi nih. Nah, jadi di sini dari setiap campaign yang kalian pilih, kalian perlu perhatikan setiap deskripsinya. Kayak misalkan, ini kan ada tulisannya Shopee adalah nomor 1 tempat belanja bla 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 kayak gitu. Nah, kemudian di sini langsung aja ke poin utamanya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, ini kan ada tulisan action Anda di campaign ini terhitung sah apabila pengunjung visitor berhasil melakukan pemesanan order, kemudian pengunjung atau visitor melakukan transfer sesuai dengan biaya pesanan. Jadi, simpelnya di sini, ketika kalian nantinya nge-share link ini, link afiliasi yang ada di sini, baik itu ke Facebook, baik itu ke media sosial kalian, baik itu ke WhatsApp, dan kemudian ada yang ngeklik linknya, misalkan nanti ada yang ngeklik linknya nih, kayak gini nih, nanti tuh akan ada muncul link Shopee yang kayak gini, dan kemudian abis itu apabila orang tersebut yang udah ngeklik link Shopee yang udah kalian share dari sini, kemudian abis itu masuk ke Shopee ini dan kemudian berbelanja produk apa aja yang ada di Shopee ini, maka nanti kalian akan langsung dapat komisi. Nah, komisinya berapa? Nah, komisinya kalian bisa lihat aja di sini. Ini kan ada tulisan komisi nih. Nah, komisinya sendiri tergantung tipe konsumennya. Kalau misalkan tipe konsumennya itu adalah seorang individual yang beli suatu produk dari kategori apapun, itu kalian bisa dapat kurang lebih 1,5% dari setiap produk yang dia beli. Jadi kalau misalkan si orang tersebut udah ngeklik Shopee nih, kemudian beli jam tangan, misalkan di sini ya seharga 100.000, maka kalian nanti akan otomatis dapetin 1,5% dari total pembelanjaan yang udah dilakukan sama si customer yang tadi udah ngeklik link afiliasi Shopee kalian yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan 1,5% dari 100.000 itu tuh kurang lebih sekitar 1.500 ya teman-teman. Gitu. Nah, dan perlu kalian perhatikan link afiliasi ini sendiri yang ada di Access Trade ini itu tuh hanya berlaku untuk 1 kali transaksi pada setiap 1 orang aja. Jadi kalau misalkan orang tersebut udah ngeklik link afiliasi kalian dan kemudian belanja, maka transaksinya yang pertama tersebutlah yang masuk ke dalam komisi kalian. Nantinya kalau misalkan dia belanja lagi untuk yang kedua atau yang ketiga itu nggak masuk hitungan ya teman-teman. Jadi hanya pada saat pembelanjaan yang pertama aja. Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya.
Nah, kemudian habis itu hal selanjutnya yang perlu kalian perhatikan di sini juga, ini kan ada kolom tolong perhatikan nih. Di sini ada beberapa hal yang wajib kalian perhatikan sebelum kalian memilih untuk nge-share link afiliasi yang ada di sini. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ya, di sini user tidak boleh memakai robot atau pembelian otomatis karena akan terhitung tidak valid. Jadi, setiap pembelian itu harus dilakukan secara manual ya, dan nggak boleh dilakukan sama program ataupun sama robot. Oh, sorry. Tadi kan gua bilang untuk satu user itu hanya bisa tercatat pembeliannya sebanyak satu kali. Nah, ternyata untuk yang Shopee ini cukup berbeda ya teman-teman. Jadi, satu user itu bisa tercatat sebanyak sampai 10 kali pembelian dalam satu bulan. Itu masih tetap dihitung ya. Jadi, kita bisa dapat komisi dari setiap transaksi yang dia lakukan sampai 10 kali dalam satu bulan. Nah, gua ralat ya teman-teman. Kalau tadi kan gua bilang kita tuh bisa dapat komisinya hanya satu kali aja dari setiap satu kali pembelian yang udah dilakukan sama satu user baru. Tapi ternyata untuk yang Shopee ini dia sedikit berbeda ya, karena di sini ternyata kita bisa dapetin sampai 10 kali komisi dari setiap 10 pembelian yang udah dia lakukan dalam satu bulan terakhir semenjak dia ngeklik link afiliasi yang udah kita share di sini. Gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu di sini seperti yang kalian perhatikan juga, di sini untuk setiap user yang ngeklik link afiliasi kita nggak boleh menggunakan akun fake atau akun palsu, jadi harus menggunakan akun yang real gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu di sini juga akan ada banyak aturan-aturan lainnya yang tentunya wajib kalian perhatikan ya teman-teman sebelum kalian memutuskan untuk menggunakan link dari si Shopee ini yang udah kalian pilih. Nah, langkah selanjutnya kalau misalkan kalian tertarik untuk menggunakan atau mendaftar link afiliasi dari Shopee ini, caranya gimana, Bang? Nah, caranya di sini kalian tinggal ajukan aja di sini dengan cara klik daftar sekarang untuk bisa menggunakan link afiliasi yang ada di sini. Ini kalian klik daftar sekarang yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik ya aja. Nah, maka nanti di sini akan ada muncul tulisan kayak gini, apply Anda untuk campaign ini berhasil. Nah, sekalipun di sini tulisannya berhasil, itu tuh belum tentu berhasil ya teman-teman, masih dalam tahap peninjauan maksudnya. Nah, kalau misalkan nanti ternyata pengajuan kalian untuk campaign Shopee ini di ACC, itu kalian bisa ngelihat di kolom yang ada di sini ya. Nah, di kolom campaign afiliasi yang ada tanda checklist yang ada di sini. Nah, yang ada di sini nanti akan ada muncul tampilannya di sini. Nah, kalau misalkan si campaign tersebut udah di ACC dan udah muncul di sini, barulah si campaign tersebut bisa kalian pergunakan dan kalian ambil linknya untuk kemudian kalian share supaya bisa menghasilkan cuan dari setiap link yang udah kalian dapat dari sini. Nah, kalau misalkan ternyata pengajuan kalian ditolak, itu nanti akan ada muncul tampilan di sini ya, di campaign ditolak. Nah, di sini nanti. Nah, karena tadi gua baru ngajuin dan masih ditinjau, itu si campaignnya baru muncul di sini aja. Di campaign sudah didaftar. Nah, yang ada di sini nih. Ini adalah tampilan campaign yang masih sedang ditinjau. Gitu ya, teman-teman. Jadi, sebelum kalian memutuskan untuk nge-share link afiliasi yang ada di Shopee ID campaign ini, yang ada di sini nih, itu pastikan bahwa si campaignnya ini tuh udah pindah ke kolom campaign afiliasi yang ada tanda checklist ini. Gitu. Karena kalau misalkan si campaign-nya masih di sini, belum pindah ke checklist yang ada di sini, terus kemudian kalian share link-nya yang ada di sini, kemudian ada yang ngeklik dan ada yang belanja dari link afiliasi kalian, itu kalian nggak akan dapat komisi sama sekali ya teman-teman. Karena si campaign-nya sendiri belum di ACC, gitu ya teman-teman. Jadi kalian itu baru bisa benar-benar dapetin komisi dari link ini apabila si link campaign ini udah berhasil di ACC sama si access rate-nya. Gitu teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, berapa lama sih biasanya si campaign kita itu di ACC sama si access rate-nya? Nah, macam-macam sih. Terkadang ada yang 1 jam, 2 jam udah langsung di ACC. Kadang ada yang 1 hari sampai 1 minggu baru si campaign-nya itu di ACC. Nah, sambil nunggu si campaign kalian ini di ACC, kalian di sini bisa cari campaign lain lagi untuk kalian ajuin sebagai bahan campaign utama kalian buat menghasilkan cuan gitu. Nah, kayak misalkan ini ya, kalian bisa masuk lagi ke campaign yang tersedia yang ada di sini untuk mulai cari-cari lagi bahan yang bisa kalian promosiin, yang sekiranya nanti mungkin komisinya dirasa cocok buat kalian. Nah, untuk komisinya kalian bisa lihat ya di kolom komisi yang ada di sini. Di sini kan nanti ada di sini nih, tampilan komisinya berapa. Nih ada yang komisinya 6% dari setiap penjualan, ada yang komisinya 3%, kemudian habis itu di sini ada yang komisi 4%. Dan ada yang komisi 2,8% juga. Kayak misalkan ini ya, Uniqlo. Kalau misalkan kalian pengen promosiin yang Uniqlo, ini kalian tinggal checklist lagi di sini. Lalu kalian tinggal klik Uniqlo ID lagi. Kemudian habis itu, di sini kalian tinggal klik daftar lagi. Dan kemudian habis itu, di sini kalian tinggal klik ya lagi. Gitu teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat ya, nanti kalau misalkan udah di ACC, kalian tinggal share aja link URL dari link afiliasi Uniqlo yang ada di sini nih.
Nah, maka nanti kalian akan langsung dapetin komisi sebesar 2,8% dari setiap penjualan yang berhasil kalian lakukan melalui link afiliasi Uniqlo kalian yang ada di sini nih. Nah, dan perlu kalian perhatikan juga seperti biasa di sini kalian perlu memahami aturan main dari setiap link afiliasi yang akan kalian share karena rules atau aturan afiliasi dari setiap brand itu berbeda-beda. Jadi pastiin kalian membaca aturan mainnya di kolom deskripsi yang ada di sini. Aturan apa aja yang boleh dan nggak boleh kalian lakukan supaya kalian bisa mendapatkan komisi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang udah ditetapkan di sini. Gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu, langkah selanjutnya, kalau misalkan nanti ternyata pengajuan campaign afiliasi kalian itu udah di ACC dan kemudian kalian udah berhasil nge-share linknya, baik itu ke Facebook kalian yang ada di sini, baik itu ke WhatsApp, ataupun ke media sosial lainnya yang kalian miliki, dan kemudian habis itu udah ada beberapa transaksi yang terjadi, dan kemudian kalian udah dapetin cuannya, itu nanti si pendapatan kita akan masuknya kemana bang? Nah, jadi nanti setiap pendapatan yang udah berhasil kalian dapat, itu akan langsung ditampilkan di kolom dashboard yang ada di sini ya teman-teman. Ini kalian klik aja dashboardnya. Nah, dan seperti yang kalian lihat ya, nantinya si pendapatan kalian dari setiap komisi yang berhasil kalian dapat dari access trade ini itu tuh akan langsung ditampilkan di sini ya teman-teman. Nah, dan perlu kalian perhatikan setiap saldo pendapatan dari komisi yang kalian dapat di sini, biasanya itu nanti akan dimunculkan di bawah dulu sebelum dia pindah ke atas. Yang dimana nanti pendapatan kalian yang ada di bawah ini itu tuh akan ditinjau dulu sama tim access trade-nya. Apakah komisi yang kalian ini emang beneran didapat dengan cara real atau dengan cara nuyul. Nanti mereka akan periksa kalau emang beneran dengan cara real dan bukan dengan cara nuyul dan udah dianggap sah pendapatan kalian, maka nanti pendapatannya ini akan secara otomatis dipindahkan ke atas. Yang dimana nanti kalau saldonya udah pindah ke atas, itu berarti si saldo kalian udah sepenuhnya menjadi milik kalian, gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan si saldonya udah kekumpul di sini dan kemudian kalian pengen nge-withdraw atau mencairkan pendapatan kalian, itu caranya gimana bang? Nah, untuk mulai nge-withdraw atau untuk mulai mencairkan pendapatan kalian dari si access trade ini, itu minimal kalian harus memiliki saldo sebesar Rp100.000 ya teman-teman. Jadi untuk pencairan di access trade ini, jumlah minimal pencairannya itu sebesar Rp100.000. Kalau misalkan saldo kalian masih di bawah 100.000, itu kalian masih belum bisa melakukan penarikan. Nah, kemudian habis itu, kalau misalkan ternyata si saldo kita udah mencapai 100.000 lebih, dan kemudian kita pengen mencairkannya, di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom pembayaran yang ada di sini. Ini kalian klik. Lalu kemudian habis itu nanti di sini buat kalian akun baru, ini kalian wajib isi detail rekening bank kalian dulu di sini untuk mempercepat proses pembayaran kalian. Nah, untuk cara ngisi detail atau metode pembayaran kalian, di sini kalian tinggal klik aja tombol perbarui detail yang ada di sini. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana di sini kalian diwajibkan untuk mengisi nama bank yang mau kalian pergunakan untuk mencairkan pendapatan kalian, kemudian habis itu cabang banknya di mana, kemudian kode pos tempat tinggal kalian, kemudian habis itu alamat tempat tinggal kalian. Lalu kemudian habis itu nanti di sini kalian juga akan diminta mengisi kode SWIFT dari bank kalian atau IFSC bank kalian. Nah, untuk yang kedua ini nggak wajib ya, ini nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Dan kemudian habis itu nanti di sini kalian juga akan diminta untuk mengisi tipe akun dari bank kalian. Nah, biasanya gue pilihnya yang saving ya, yang kayak gini ya, untuk tabungan. Kalau udah di sini kalian tinggal pilih aja IDR atau Indonesian Rupiah. Nah, yang ada di sini. Lalu kemudian habis itu kalau udah, nanti di sini kalian tinggal isi nama akun dari pemilik rekening bank yang udah kalian cantumin di sini. Nah, misalnya kalau kalian di sini daftarin rekening bank saudara atau teman kalian, maka nama yang kalian cantumin di sini adalah nama dari saudara ataupun teman kalian yang memiliki rekening tersebut, gitu. Kemudian habis itu kalau misalkan nama akun tersebut udah kalian isi, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal isi aja nomor rekening dari akun bank yang mau kalian pergunakan untuk mencairkan pendapatan kalian di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik update aja. Maka nanti secara otomatis rekening kalian akan langsung tersimpan di access trade ini dan kalian udah bisa langsung menerima pembayaran dari access trade ini. Dan perlu kalian perhatikan ya, untuk pembayaran di access trade ini itu tuh ada jadwalnya tersendiri ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa narik setiap hari. Jadi untuk pembayarannya sendiri ini dijadwal. Kalau nggak salah tuh setiap tanggal 15 sampai tanggal 30 di setiap bulannya. Jadi nantinya pendapatan kalian misalkan nih ya, dari bulan September tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 itu tuh nanti baru akan dibayar di bulan depannya, di bulan Oktober antara tanggal 15 sampai dengan tanggal 30. Jadi gitu terjadwal ya, hampir sama kayak TikTok affiliate ataupun affiliate lainnya. Cuma bedanya di access trade ini cakupannya lebih luas dan pilihan affiliate-nya juga lebih beragam dan lebih banyak. Nggak cuma dari satu produk aja gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Dan kalau misalkan ditanya berapa sih penghasilan yang bisa kita dapat dari access trade ini? Nah, kalau ngelihat dari partner brand-nya sendiri, ini kan partner brand-nya nih banyak
banyak banget nih, nggak cuma dari Shopee, nggak cuma dari Tokopedia, tapi banyak banget, bahkan dari produk-produk fashion ataupun dari produk travel seperti tiket.com, semuanya ada di sini gitu. Jadi pilihannya tuh banyak, dan menurut gue ini bisa dijadikan peluang bisnis yang sangat potensial karena untuk bahannya sendiri ini tuh udah banyak tersedia. Tinggal kitanya aja rajin mempromosikan gitu. Karena setiap orang kan pasti butuh yang namanya tiket, entah itu pulsa, entah itu kebutuhan fashion, makanan, semuanya ada di sini. Tinggal kita aja nanti nawar-nawarin ke teman-teman kita atau ke kenalan kita. Kalau misalkan mereka butuh apa, kita tinggal cari aja produknya di sini dan kita tinggal kasih ke mereka supaya mereka belinya melalui link afiliasi yang udah kita pakai di sini. Gitu, teman-teman. Nah, oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekiannya tutorial gue kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet cuma dengan sebar link aja menggunakan accesstrade.co.id versi Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!